Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan bahas tentang biografi Wali Songo. Sebelum saya lanjutkan, kami mohon kesediaan teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk berkomentar nanti setelah selesai menonton video ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau nama lengkapnya adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, biasa disebut kakek bantal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Dan juga karena beliau kalau mengajar itu kitabnya ditaruh di atas bantal ya, jadi disebut kakek bantal. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sekarang negara-negara pecahan Uni Soviet ya, seperti Uzbekistan dan sekitarnya. Pada paruh pertama abad ke-14, ayahnya Maulana Jumadil Kubro, keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan putri Raja Campa, Dewi Chandrawulan, dan memiliki dua orang putra, yaitu Raden Rahmat dan Said Ali Murtado. Ya, Raden Rahmat ini beliau nanti menjadi sunan juga, menjadi wali songo juga, bernama Sunan Ampel ya. Cara berdakwah, dia mengajarkan bercocok tanam, berdagang, dan mendirikan pesantren di Gresik. Beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal 889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jadi beliau ini berdakwahnya secara gerakan ekonomi ya. Oke, selanjutnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau lahir di Campa, Aceh pada tahun 1410 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau menikah dengan Nyi Ageng Manila atau Dewi Condrawati dan memiliki dua orang putra yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cara berdakwah, beliau mengajarkan aspek akidah molimo, artinya moh limo ya, tidak mau lima hal. Pertama, moh main, tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak minum minuman keras. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat, tidak minum obat terlarang. Moh madon, tidak mau main wanita atau berzina. Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren yaitu di Ampel Denta. Dan beliau wafat tahun 1491 Masehi di Ampel, Surabaya. Selanjutnya Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau lahir di Surabaya tahun 1465 Masehi. Ibu beliau bernama Nyi Ageng Manila. Cara berdakwahnya, beliau berdakwah melalui pendekatan masyarakat, yaitu dengan kebudayaan setempat. Beliau juga mendirikan pesantren Watu Layar. Nama Sunan Bonang diambil dari nama alat musik, yaitu gending bonang. Gending bonang ini merupakan alat musik sakti. Jadi jika ada orang jahat saat mendengar suara gending bonang, maka orang tersebut tidak jadi berbuat jahat. Beliau juga dalam beberapa referensi disebutkan memiliki beberapa karya musik ya, yaitu antara lain lagu Tombo Ati ya. Itu juga ada yang mengatakan bahwa dibuat oleh Sunan Bonang. Jadi beliau salah seorang musisi juga ya, pecinta budaya kesenian musik. Nah, selanjutnya Raden Masyahid atau Sunan Kalijaga. Raden Masyahid Sunan Kalijaga adalah seorang penghulu yang suci dari Kesultanan Demak. Lahir tahun 1950 atas nama Raden Said. Nama beliau Raden Said. Ayah beliau adalah Adipati Tuban atau Temenggung Wilanira Raden Sahur. Ibunya adalah Nawang Rum. Beliau menikah dengan Dewi Saron atau Putri Maulana Ishar. Cara berdakwahnya pendekatan kultural, yaitu dengan seni ukir, wayang, gamelan, seni suara suluk. Beliau juga pencipta baju takwa, perayaan sekaten gerebek maulid, wayang kali mosodo, wayang Petruk Jadi Raja, dan juga beliau pengarang tembang lir-ilir ya, lir-ilir, gundul-gundul pacul, antara lain karya dari Sunan Kalijaga. Namanya Kalijaga karena suka berendam di kali. Nama lainnya Wirajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri. Namanya Raden Paku, dipanggil Jaka Samudra karena dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Semboja. Lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi. Ayah bernama Maulana Ishak, ibu Dewi Sekar Dadu.
Cara berdakwah mendirikan pesantren Giri Kedaton sebagai pusat politik penting beliau di Jawa. Beliau menciptakan lagu Jelungan, Jamuran, Lir Ilir, Cublek Suweng, Asmaradana, dan Pucung. Raden Paku juga mendirikan pesantren Giri Kedaton sebagai pusat politik penting di Jawa. Ya, ini jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa yang membuat lagu Lir Ilir ini Sunan Giri, ada juga di referensi yang lain. Kalau di buku Kemenak 2015 ya, 2013 atau 2015 ya, saya agak lupa. Itu yang membuat itu lagu Lir Ilir itu adalah Sunan Kalijaga. Oke, beliau menikah dengan Nyai Ageng Pinati dan wafat tahun 1506 di Giri Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya Raden Kosim atau Sunan Derajat. Nama lengkap Raden Kosim Syarifuddin Sunan Derajat atau Syarifuddin atau Sunan Derajat ya. Lahir tahun 1470 di Ampel, Surabaya. Ayah beliau Raden Rahmat, ibu beliau Nyai Ageng Manila. Cara berdakwah, pendekatan kultural dan mengubah sejumlah suluk petuah. Berilah tongkat pada si buta, berikan makan pada yang lapar, berikan pakaian pada yang telanjang. Wafat pertengahan abad ke-16 di Maraman di desa Derajat ya, tahun 1500-an ya. Selanjutnya Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Nama lengkap Said Ja'far Shodiq Azmat Khan atau Sunan Kudus. Lahir tahun 1400 Masehi di Palestina. Ayah beliau bernama Sunan Ngudung, ibu Siti Syariah. Cara berdakwah sangat toleran dengan budaya setempat. Beliau mencoba mengakomodasi budaya lokal dalam berdakwah di kalangan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Beliau menambatkan sapinya yang bernama Kebo Gumarang di halaman masjid. Beliau menikah dengan Syarifah Dewi Rahil, wafat tahun 1550 di Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya Raden Umar Said atau Sunan Muria. Nama lengkap Raden Umar Said, Raden Prawoto atau Sunan Muria. Lahirnya tidak ada data ya untuk tahun kelahiran. Ayah beliau Sunan Kalijaga, ibu Dewi Saroh. Cara berdakwah banyak bergaul dengan rakyat jelata, mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Karya Sunan Muria adalah lagu Sinom dan Kinanti. Beliau menikah dengan Sujinah, anak Sunan Ngudung. Beliau wafat tahun 1551 Masehi. Selanjutnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati nama beliau ya. Lahir di tahun 1448 Masehi. Ayah beliau adalah Sultan Abdullah, Raja Mesir. Ibu beliau Nyai Rara Santang. Cara berdakwah melalui pemerintahan memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran. Sebenarnya cucu Raja Pajajaran, karena yang anaknya Raja Pajajaran adalah ibu beliau Nyai Rara Santang. Dan beliau menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan Periangan. Beliau menikah dengan Putri Kaunganten, wafat tahun 1570 Masehi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.